Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini kita akan membacakan cerpen dengan judul Silena Relationship. Wih, Wih, toh. Wih. Ayo, perkenalan. Perkenalkan, nama saya Aisyah Yuputri Rahman, absen 1. Perkenalkan, nama saya Amelia Mauri Husna, nomor absen 4. Perkenalkan, nama saya Aurelia Putri Madiana, absen 9. Perkenalkan, nama saya Melisa, absen 20. Saya Sela, absen 29. Cikidot. Badannya yang terasa sangat sakit, luka yang membiru kini berada di tubuh gadis itu. Pagi itu, ia baru bangun dari tempat tidur dan melihat bahwa badannya lemas dan muka yang pucat membuatnya untuk kurang bersemangat berangkat sekolah. Badanku kok tidak enak banget, kenapa ya kira-kira? Gadis itu berusaha mengingat apa yang terjadi padanya semalam yang membuat badannya terasa sakit. Ya, Satu kata terucap dari mulutnya. Ia ingat bahwa semalam ayahnya memarahinya dan memukul menggunakan sapu. Ibu pun tidak tinggal diam. Ia mencubit pahanya sampai biru tanpa memikirkan kesakitan gadis itu. Gadis yang merasakan semua itu adalah Sabrina Grasil, anak dari Liam Pratama, seorang mantan narapidana karena kasus korupsi yang kini bekerja di salah satu perusahaan mendiang ayahnya dari istrinya, dan Emma Anastasia adalah istri Liam yang merupakan anak tunggal kaya raya. Dia memiliki hutang yang sangat banyak kepada ayah Emma sehingga tidak mampu untuk melunasinya. Ayah Emma meminta Liam untuk menikahi anak satu-satunya itu dan mengurus perusahaannya sebelum beliau wafat. Liam pun setuju dan menikahi Emma, lalu memiliki seorang anak perempuan cantik berkulit putih, rambutnya yang panjang, namun sayang, kulit yang putih itu kini menjadi banyak bekas luka memar akibat kedua orang tuanya. Sabrina yang mengingat apa yang dilakukan oleh kedua orang tua padanya langsung menangis dan histeris. Padahal ini sudah sering terjadi, kenapa masih tetap sakit ini? Ayah, ibu, Sabrina tidak sekuat ini, ucapnya dengan menahan sakit. Sabrina sering dipukuli dan dikasari oleh kedua orang tuanya karena masalah sepele, entah nilainya yang menurun, tidak mengerjakan tugas rumah, pulang terlambat, atau hal-hal kecil lainnya. Suara Emma yang membuka pintu dengan sangat kencang membuat Sabrina kaget. "Sabrina, kamu ini apa-apaan sih? Bukannya ke sekolah malah asik santai di kamar." Nada yang sangat keras terdengar di telinga gadis itu. Maaf bu, hari ini aku tidak ke sekolah dulu ya karena badan aku sakit." Satu tamparan melayang di pipi kanan Sabrina. Sabrina hanya pasrah terhadap perlakuan Emma pada dirinya. "Bilang apa kamu? Seenaknya saja bolos sekolah." Bayar sekolahmu itu tidak murah. Mata yang melotot dan amarah yang tinggi dapat dilihat dari wajah Emma. "Sekarang cepat mandi dan pergi ke sekolah." Ibu tidak mau dengar alasan apapun Sabrina. Sabrina yang hanya bisa diam tak bersuara langsung pergi ke kamar mandi untuk bersiap-siap pergi ke sekolah. Suasana kantin sekolah SMP Tribuna Bangsa Surabaya yang ramai dengan para siswa yang tengah asik makan dan mengobrol bersama teman-temannya. Berbeda dengan Sabrina yang hanya duduk sendiri karena kasus ayahnya yang tersebar satu sekolah, sehingga para siswa-siswi tidak ada satupun yang mau berteman dengannya. "Woi anak napi!" Salah satu siswa atau siswi menyiramnya jus alpukat yang manis. Kaluna Visaka, anak dari Saka Rajendra yang merupakan pengusaha kaya yang menjadi donatur terbesar untuk sekolahnya. Dan kedua temannya yaitu Intan dan Zara, pelaku yang menyiram jus alpukat di muka Sabrina. Bukannya membantah, justru Sabrina hanya diam dan menunduk. "Kenapa kamu di sini? Tempat kamu itu bukan di sini." "Tapi di mana teman-teman?" "Di penjara." Intan dan Zara kompak menjawab pertanyaan dari Kaluna. Dengan nada yang mengejek, mereka puas melihat Sabrina yang hanya diam menangis, tidak melawan. "Kenapa kalian selalu jahat?" Sabrina yang membuka omongan membuat Kaluna dan teman-temannya makin menghinanya. "Halo, kamu nyadar nggak sih? Mana ada murid sekolah ini yang mau berteman sama kamu?" Tidak ada yang mau. Kaluna, Intan, dan Zara yang tertawa lepas. Sedangkan Sabrina yang menangis menahan rasa sakit oleh salah satu siswi Tribuna Bangsa. "Lepaskan Kaluna, kamu ini apa-apaan?" Lusveana Klevani, anak kepala sekolah
yang cukup terkenal karena kepintarannya. Karuna yang hanya dia merasa kesal karena Vea yang membela Sabrina dan tidak bisa melakukan apapun karena jika ia melawan Vea, Vea akan melaporkan tindakan itu pada ibunya. Vea segera membawa Sabrina pergi dari kantin dan dibantu dengan ketiga temannya. Kini mereka berada di salah satu gazebo taman sekolah. Vea yang mencoba menenangkan Sabrina dan memberi sebotol air minum miliknya agar Sabrina lebih tenang. "Kamu baik-baik saja kan?" ucap Kirana Nayanika yang merupakan ketua OSIS sekaligus wakil ketua basket Tribuna Bangsa. Tidak apa-apa, terima kasih ya. Kamu anak baru di sini ya? Kok tidak pernah melihat kamu?" Dengan wajah kebingungan, Kenaya menanyakan hal itu karena selama ia dan teman-temannya bersekolah di sana, mereka tidak pernah melihat Sabrina sama sekali. "Tidak kok, aku sudah lama. Hanya saja aku jarang keluar dari kelas. Jadi kalau aku datang, aku ke kelas langsung dan waktu bel istirahat, aku memakan bekalku di kelas. Saat bel pulang, juga aku langsung pulang tanpa mampir ke sana ke sini," jawab Sabrina. Vea, Kenaya, Kirana, Lavarsha dengan seksama mendengarkan cerita Sabrina. Sambil mendengarkan cerita Sabrina, Kenaya memakan sebuah permen karet yang ia temukan di saku bajunya. Dan Lavarsha yang kesal melihat Kenaya memakan permen karet tanpa merasa bersalah. Dengan tangannya, ia memukul keras punggung Kenaya. "Aca, kenapa kamu tiba-tiba gitu? Gila ya kamu." Aca adalah sebutan nama Lavarsha Aserafina yang diberikan oleh Vea, Kenaya, dan Kirana. Aca juga merupakan anak dari pengusaha kaya raya yang kini berada di Amerika untuk memajukan bisnisnya di sana. Sementara Kenaya Nareswara, anak sebatang kara yang dulunya adalah anak seorang dosen dari Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, tetapi 1 tahun yang lalu orang tuanya mengalami kecelakaan sehingga keduanya meninggal dunia. Kenaya tinggal bersama Aca. Aca merasa kesepian akibat ditinggal oleh kedua orang tuanya di luar negeri. Akhirnya Aca mengajak Kenaya untuk tinggal bersama di rumahnya yang sangat mewah. "Kamu tidak mau berbagi permen karet? Teman macam apa kamu ini, Kenaya? Sudah, jangan bertengkar terus. Malu dong sama Sabrina." Vea yang melihat senyuman dari wajah Sabrina melihat tingkah laku Kenaya dan Aca yang meributkan sebuah permen karet. Memang Kenaya dan Aca berteman sudah 9 tahun. Mereka dulu SD di sekolahan yang sama, jadi tidak heran jika terlihat begitu sangat dekat. "Sabrina, sudah ya, kamu tidak usah memikirkan pembuli itu. Sekarang ada aku, Vea, Aca, dan Kenaya yang selalu melindungi kamu di sini." Tangan Kirana yang memegang pundak Sabrina berharap ia sudah tidak memikirkan kejadian yang di kantin tadi. Bagaimana jika kita bikin nama pertemanan? Kita udah berteman lama, tapi masa tidak punya nama pertemanan sih? Ide itu tiba-tiba saja muncul dari pikiran Vea. Setelah 3 tahun mereka berteman, tidak ada sama sekali nama untuk pertemanan mereka. "Ide bagus, Vea. Aku setuju." Kirana menanggapi itu langsung mempunyai ide lain. "Bagaimana kalau namanya Silena?" Dari mata ke mata mereka saling menatap satu sama yang lain, menandakan tidak mengerti maksud ucapan Kirana. "Memang, apa artinya nama Silena?" Pasti kalian bingung kan? Begini ya, S artinya Sabrina, I artinya Kirana, L artinya Lavarsha. Nah, kalau E artinya Lutfiana, dan yang terakhir NA artinya Kenaya. Satu persatu kata yang Kirana jelaskan, mereka mendengar dan berusaha untuk memahami maksud dari Kirana. "Ide bagus, tumben pintar," ucapan pedas Aca dan Kenaya. Dua orang itu memang suka sekali berbicara dengan kata yang pedas, tapi percayalah, dalam diri mereka adalah orang yang peduli terhadap sesama, hanya saja mulut mereka yang tidak pernah disekolahkan. Kring-kring, bel pulang pun berbunyi. Sabrina berkemas dan menuju gerbang sekolah. Ia bertemu dengan Vea, Kirana, Aca, dan Kenaya. Sabrina langsung pamit kepada teman barunya yang ia temukan di kantin tadi. Awalnya, Vea mengajak untuk pergi ke salah satu pusat perbelanjaan dekat sekolah untuk jalan-jalan bersama. Tetapi Sabrina menolak, takut kalau orang tuanya akan menjadikannya tempe menjes
Kalau tahu anaknya pulang telat karena pergi berfoya-foya. Kini Sabrina telah sampai di rumah tepat waktu sesuai dengan kemauan orang tuanya. Nah, itu dong, pulang cepat. Ucap Lia kepada anak gadisnya itu. Sabrina, cepat ganti baju terus menyapu rumah. Jangan lupa cuci piring juga. Teriak Emma, sang ibu yang berada di ruang keluarga sedang menonton sinetron kesukaannya. Belum juga 5 menit Sabrina berada di rumah, tetapi sudah disuruh menjadi ART di rumahnya lagi, padahal di rumah juga ada Bu Ina yang menjadi ART. Sungguh kasihan nasib yang Sabrina punya, tetapi mau bagaimana lagi? Memang ini sudah takdirnya. Mau tidak mau, Sabrina harus menjalankan takdirnya itu. 45 menit berlalu begitu saja. Kini jam menunjukkan pukul 7 malam. Sabrina pergi ke kamar mandi yang berada di kamarnya untuk membersihkan badan setelah menjadi ART rumahnya sendiri seharian. Kamar dengan nuansa putih dan merah muda menjadi tempat istirahat yang nyaman bagi Sabrina, di mana semua keluh kesah yang dia rasakan setiap hari ia sampaikan bersama para boneka yang ia susun rapi di dalam lemari kaca. Kamar yang begitu luas dan semua barang tertata rapi membuat Sabrina lebih betah di kamarnya daripada ia menghabiskan waktu di luar rumah yang pasti akan menghabiskan uang dan tenaga saja. Ia berbaring di atas ranjang kasurnya dengan menatap langit-langit kamarnya dengan melamun. Aku masih ragu dengan mereka. Apakah mereka benar-benar baik kepadaku atau sebaliknya? Mereka akan menjebakku. Aku terlalu trauma dengan yang namanya pertemanan. Batin Sabrina. Sabrina memiliki trauma dalam pertemanan. Sejak ia duduk di bangku sekolah dasar, ia dijadikan bahan bulian akibat perbuatan ayahnya itu yang entah dari mana mereka tahu tentang ayahnya. Pagi itu Sabrina baru bangun dan mendapat panggilan telepon tak terjawab dari Thea. Merasa bingung, Sabrina menelpon balik Thea. Halo, kenapa Thea? Tanyanya sambil menyiapkan seragam yang ia pakai untuk hari ini. Oh, gak apa-apa kok Nah, aku hanya ingin mengajakmu pergi sekolah bersama. Tenang saja, aku bawa mobil Alphard berserta setirnya kok, jawab Thea dengan antusias. Oh, oke, aku tunggu ya. Sabrina mematikan telepon dan segera bersiap-siap agar dia tidak membuat Thea menunggu lama. Pukul 06.25, seragam yang rapi dengan dasi Triguna Bangsa ia kenakan. Rambut yang ia biarkan terurai menari-nari di udara, membuatnya sangat cantik hari itu, ditambah lagi dengan sepatu Air Jordan hitam yang dia pakai. Serasa Sabrina menjadi gadis yang sempurna saat itu. Kini ia menunggu Thea di depan gerbang dengan memainkan handphone berlogo Apple. Beberapa menit menunggu, kepala Sabrina terasa berat dan pusing. Matanya yang memburam hanya terlihat seperti kunang-kunang di pagi itu. Brak! Ia terjatuh begitu saja di depan gerbang. Saya, Kirana, Kenaya, dan Aca yang baru saja datang melihat Sabrina pingsan. Dengan terburu-buru mereka turun dari mobil dan berlari menghampiri Sabrina. Saya yang panik segera berlari masuk ke rumah Sabrina untuk meminta bantuan. Sementara ketiga temannya melakukan hal kecil seperti menepuk pipinya untuk membuat Sabrina tersadar. Permisi, tante, om, dan siapapun tolong Sabrina pingsan di depan gerbang, teriak saya yang menggema membuat seluruh orang rumah berlari ke depan. Emma yang melihat anaknya tak sadarkan diri, dia perlu dipelukan Kirana, segera menyuruh suaminya membawa ke rumah sakit. Liam memutar bola matanya dengan malas, karena ia pikir bahwa Sabrina hanya pura-pura saja agar bisa bolos sekolah hari ini. Tapi istrinya terlalu panik dan Liam hanya bisa diam dan menuruti istrinya. Lorong rumah sakit itu menjadi tempat semua orang menunggu Sabrina, yang tengah diperiksa dokter di ruang UGD. Saya yang menelpon ibunya mengabarkan bahwa ia dan teman-temannya tidak bisa ke sekolah hari ini karena salah satu temannya kini sedang sakit. Kalian siapa? Kok di sini? Bukannya sekarang kalian harus ke sekolah ya? Emma yang terlihat asing dengan wajah mereka berempat, Kenaya dan Aca menjelaskan pada ibu Sabrina itu bahwa mereka baru berkenalan dengan anaknya kemarin. Emma hanya mengangguk-angguk
yang mengartikan ia paham dengan penjelasan dua anak itu. Memang kalian sudah izin tidak masuk hari ini, tanya Liam dengan muka datar. Liam adalah tipe orang yang paling tidak suka jika siswa-siswi bolos karena alasan tidak masuk akal. Tenang Om, saya sudah izin kepada ibu saya, kebetulan beliau kepala sekolah kami. Rasa ketakutan Freya rasakan jika berbicara dengan ayah Sabrina itu. Dari awal, Kirana melihat tidak ada rasa kekhawatiran pada ayah Sabrina. Beliau terlihat santai, seakan-akan semua baik-baik saja. Kirana berbisik pada Freya yang duduk di sebelah kanannya. Aneh dari orang tua Sabrina. Nada yang berbisik Kirana ucapkan pada para teman-temannya agar tidak didengar oleh orang tua Sabrina itu. Kalian sadar nggak sih kalau ada yang aneh dari orang tua Sabrina? Freya, Kenaya, dan Aca juga ikut merasakan hal yang aneh pada Liam dan Emma. Mereka melihat ke arah Liam dan Emma yang malah bergurau berdua seperti tidak memikirkan keadaan anak tunggalnya itu. Bagaimana jika kita cari tahu? Usul Kenaya. Hah? Cari tahu apa? Tanya Aca. Tangan Kenaya mencubit lengan Aca yang berarti Kenaya sangat amat kesal dengan otak lemotnya yang memiliki kapasitas 2 MB. Kamu itu kaya, tapi otakmu minus banget. Aca tertawa kecil mendengar ejekan Kenaya. Tante sama Om pulang dulu ya, mau ambil baju ganti untuk Sabrina, jaga-jaga kalau rawat inap. Emang menghampiri keempat gadis itu. Tidak usah Tante, biar kita saja membawakan baju. Tante sama Om di sini aja, takutnya dokter keluar nanti mencari keluarga Sabrina. Freya menawarkan diri dengan tujuan ingin mencari tahu tentang keluarga Sabrina yang masih ada kejanggalan. Freya, kok kamu belum selesai? Aca berbicara, tangannya ditarik Freya dan diikuti dengan Kirana dan Kenaya di belakangnya. Freya dari tadi mengemasi pakaian Sabrina dan kebutuhannya itu telah selesai kurang lebih 35 menit dibantu dengan ketiga temannya. Mereka segera kembali ke rumah sakit. Kenaya, Kirana, dan Aca yang dari tadi tak mengerti maksud dari Freya mengapa ia melakukan ini. Padahal lebih enak jika dari tadi duduk di rumah sakit tanpa balik-balik seperti ini. Sebenarnya kamu mau melakukan apa? Tidak paham aku. Kirana yang awalnya di belakang Freya, kini ia melangkahkan kakinya lebih cepat agar bisa di samping temannya itu dan bertanya tentang tujuan melakukan semua ini. Langkah Freya terhenti ketika Kirana dan teman-temannya yang lain merasa penasaran pada dirinya. Freya memutar badannya menghadap ke teman-temannya yang berada di belakangnya. Kalian memang tidak penasaran tentang keluarga Sabrina? Berbicara berbisik pada semuanya. Ruang tamu yang berdasar cat putih itu tengah dibersihkan oleh Diina. Diina kaget dengan keberadaan si Lena Gengs yang baru saja menuruni tangga melingkar dan membawa 2 tas. Loh, kalian kok di sini? Bukannya di rumah sakit? Tanya Diina yang menunjuk mereka. Oh iya Bi, kita baru saja mengambil pakaian untuk Sabrina, jelas Kenaya. Oh, Bibi kira kalian mau ngapain? Ya sudah, Bibi mau cuci piring dulu ya Non. Oh iya Bi, kita baru saja mau... Tunggu dulu Bi, ada yang mau kami tanyakan. Diina menaruh ember dan kain pelnya di pojok tembok. Saya menarik tangan Diina untuk ikut duduk di ruang tamu. Ya Non, kenapa ya? Nada gugup terdengar jelas oleh si Lena. Bibi, jawab jujur saja, sebenarnya apa yang terjadi kepada Sabrina? Mengapa orang tuanya tidak terlihat peduli dengannya? Suasana di ruang tengah secara tiba-tiba terasa dingin. Itu yang dirasakan oleh Diina. Udah Bibi, gak usah takut, kita saja. Kita teman baik Sabrina. Kenaya menepuk pundak Diina agar terlihat lebih tenang. Teman baik dari mana? Perasaan dari kenal kemarin, batin pecah. Diina yang percaya kalau mereka adalah teman baik Sabrina menceritakan semua hal yang terjadi pada Sabrina selama di rumah. Mulai ia dipukuli jika pulang telat, dicubit sampai biru, jika ia tak menuruti kemampuan orang tuanya, dan semuanya. Diina sudah lama bekerja di rumah itu selama kurang lebih 15 tahun. Maka tak heran jika ia tahu banyak soal Sabrina, bahkan Diina yang merawat gadis itu dari kecil. Tetapi, apa boleh buat jika Sabrina dikasari oleh kedua orang tuanya, Diina hanya diam karena takut dipecat oleh tuan rumahnya. Diina adalah orang yang paling dipercaya Sabrina untuk menjaga semua rahasia dan cita-citanya. Mulai dari Sabrina waktu SD suka dengan laki-laki bernama Garen Zionel, sampai sekarang pun tetap menceritakan apapun kepada Diina.
Ya Tuhan, kasihan sekali kamu Sabrina. Saya yang tak tega mendengar cerita dari Dina itu. Sabrina dikabarkan bahwa ia harus menjalankan rawat inap di rumah sakit karena badannya yang terlalu lemas dan masih tidak diketahui ia mempunyai penyakit apa. Maka dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Emma berterima kasih kepada keempat teman anaknya dan dia menyuruh untuk pulang karena waktu telah menunjukkan pukul 20.00 yang artinya mereka waktunya beristirahat di rumah karena besok harus ke sekolah. Si Lena yang takut kepada dia menuruti kemauannya dan balik ke rumah masing-masing diantar Thea bersama supir pribadinya. Pagi itu, dokter menyuruh Emma dan Liam untuk menemuinya di ruangannya karena ada hal yang ingin dibicarakan dengan selaku orang tua Sabrina. Dokter menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan Sabrina telah keluar. Sabrina dinyatakan mempunyai penyakit kanker otak stadium 3. Emma yang kaget dengan pernyataan dokter tak terima dan diakhiri dengan tangisan yang sangat dalam. Liam yang hanya bisa memeluk tubuh Emma berharap agar ia sedikit lega, tetapi Emma malah meneteskan air mata lebih banyak membuat baju yang Liam kenakan basah. Kring-kring, terdengar handphone Liam berbunyi dari saku kiri celananya. Ia melepaskan pelukan Emma dan mengambil handphonenya. Ibu Ratna, Kepala Sekolah Tribuna Bangsa. Nama kontak yang menelepon Liam saat ini. Liam dan Emma disuruh datang ke sekolah karena Kepala Sekolah Sabrina ingin berbicara hal yang sangat penting. Liam segera membisik di telinga Emma tentang apa yang disampaikan oleh Kepala Sekolah putrinya. Menghapus air mata yang mengalir membasahi pipinya dan pamit kepada dokter sekaligus titip anaknya yang berbaring di ruang rawat inap itu karena mereka ada kepentingan di sekolah. Dokter yang mengerti mempersilakan untuk meninggalkan rumah sakit. Emma menghapus air mata yang mengalir membasahi pipinya dan pamit kepada dokter sekaligus titip anaknya yang berbaring di ruang rawat inap itu karena mereka ada kepentingan di sekolah. Dokter yang mengerti mempersilakan untuk meninggalkan rumah sakit. Liam dan Emma memasuki ruang ber-AC disambut dengan Ratna yang selaku kepala sekolah dan keempat teman putrinya. Liam mengerutkan wajah karena tidak paham dengan maksud Bu Ratna memanggilnya. Terima kasih telah bersedia datang, silakan duduk. Dengan senyuman Bu Ratna, tangannya yang mengarah ke arah sofa berwarna hitam di ruangan itu. Begini Bapak dan Ibu, dari info yang saya dapat bahwa Sabrina telah menjadi korban bulian selama bersekolah di sini. Ratna menunjukkan sebuah video dari handphonenya yang berisikan video periksa sekolah yang membuli Sabrina. Liam yang hanya diam dan tangannya yang menggenggam sampai-sampai terlihat uratnya menunjukkan dia sangat emosi. Emma yang sangat terkejut dan menangis histeris di ruangan kedap suara itu. Seketika Liam berdiri dengan sesak nafas yang tak beraturan. Ratna yang juga ikut berdiri menahan Liam agar tidak melakukan hal-hal yang di luar logika. Bapak, Ibu mohon tenang dulu ya. Suara Ratna yang gugup dan kebingungan yang didengar saat itu. Bagaimana saya bisa diam saja? Anak saya diperlakukan seperti itu. Emosi sudah di luar kendali. Liam yang melotot dan marah jika anaknya diperlakukan seperti itu. Apa bedanya dengan Om? Gadis tunggal dari Ratna itu angkat bicara karena bagaimana bisa ayah Sabrina tidak terima anaknya diperlakukan seperti itu, tapi ia sendiri memperlakukan Sabrina seperti boneka. Apa yang kamu katakan? Tatapan tajam mengarah pada Thea yang berani bertanya seperti itu. Begini ya Om tidak terima Sabrina diperlakukan seperti itu, tetapi Om juga memperlakukan seperti itu kan di rumah. Kirana yang ikut berbicara membela Thea dan merasa tak terima. Liam kembali duduk karena tidak tahu harus menjawab apa lagi. Memang benar yang dikatakan para gadis itu. Apa bedanya dengan dia? Ya Tuhan Sabrina, maafkan ibu yang selalu berlaku tidak baik. Emma yang mengingat pelaku apa yang ia kasih kepada putri satu-satunya, apalagi sekarang Sabrina berjuang melawan kanker otak yang ia derita. Liam juga melamun memikirkan hal apa yang ia lakukan pada anak ini selama ini. Berlari-lari di lorong rumah sakit, itulah yang dilakukan kedua orang tua Sabrina saat ini. Setelah pelan dan berbincang dengan si Lena dan Bu Ratna, kini orang tua Sabrina tersadar dengan perbuatannya. Berlari dan menangis berharap agar cepat datang ke ruangan anaknya. Yang tengah ditelusuri yaitu kamar Anggrek 3, tempatnya di lantai 3 Rumah Sakit Keluarga Sehat.
Ia membuka pintu dan melihat Sabrina yang memakan buah setelah dikupas oleh suster rumah sakit dengan dipasangkan nasal oksigen kanula di hidungnya. Sabrina yang melihat ayahnya seketika ketakutan. Ia berpikir kalau ayahnya akan marah karena Sabrina sakit dan menyusahkannya. Tanpa pikirannya, Clea memeluk anaknya dan mencium kepala Sabrina. Sabrina yang heran kepada ayahnya itu karena ia tidak mau pertama kali dalam hidupnya. Sabrina membalas pelukan dari Liam. Pelukannya yang begitu hangat seakan-akan Sabrina merasa sehat waktu itu juga. Sayang, maafkan ayah dan ibu karena berbuat jahat kepada kamu ya nak. Emma yang memeluk Sabrina sebelah kanan dan Liam sebelah kiri. Kemudian itu yang dari lama Sabrina impikan. Ayah tahu kamu diperlakukan tidak baik di sekolah sayang. Ayah janji akan menghukum orang yang berani menyakiti mulai saat ini. Maafkan ayah dan ibu ini ya nak, kamu harus cepat sembuh. Sabrina yang hanya mengangguk-angguk dengan tangiskan kebahagiaan dalam wajahnya. Dari tadi rupanya ada Selena di depan pintu yang terbuka membuat mereka itu tersenyum melihat kehangatan itu. Cie, ada yang sudah baik kan? Bapak Selena bercanda agar suasana tidak terlalu sedih. Kalian masuk sini dari tadi di depan pintu. Emma yang menjauh dari ranjang agar teman-temannya bisa di samping ranjang Sabrina. Kalian bisa saja. Terima kasih ya. Ini pasti karena kalian. Aku beruntung punya teman-teman sebaik. Beruntung punya teman-teman baik seperti kalian Selena. Tangan Sabrina yang juga ke depan dan terbuka menandakan ingin memeluk Selena. Mereka berpelukan dengan tawa canda mereka berlima. Tapi tidak gratis loh. Nanti traktir bakso Mang Oleng ya. Aca adalah orang yang sangat suka bakso, apalagi yang ada di akhir sekolah dengan sebutan bakso Mang Oleng. Aca sadar dia masih sakit, udah kamu korotin saja. Kenaya yang menyenggol bau Aca membuat hampir jatuh. 2 bulan berlalu, Sabrina yang merasakan hanya kebahagiaan dan keharmonisan dalam keluarganya itu. Di mana Liam yang sekarang selalu mengantarkan kemanapun putrinya minta, dan Emma yang selalu membuat bekal setiap berangkat ke sekolah, membuatnya benar-benar bersyukur. Dan waktu 2 bulan itu Sabrina penuh pengobatan berjuang melawan penyakitnya didampingi oleh Emma dan Liam. Saat itu Sabrina baru sampai di depan gerbang, lalu berjalan memasuki sekolah. Setiap siswa-siswi di sudut sekolah tengah membicarakan tentang Kaluna Sisaka yang kabarnya dikeluarkan dari sekolah akibat pembulian yang ia lakukan. Bukan hanya Sabrina yang menjadi korban, melainkan siswa-siswi kelas 7, 8, dan 9 juga ikut menjadi korbannya. Tiba di depan kelas, Sabrina segera masuk dan menaruh tasnya di meja lalu meninggalkan kelas untuk mencari keberadaan Selena. Sabrina melihat di mana pagi itu Kirana sibuk bermain basket bersama seorang anak laki-laki, Raden Al-Adam, ketua basket Tribuna Bangsa yang menjadi seorang paling populer di sekolah itu. Sabrina sebenarnya ingin menghampiri 2 anak itu, tetapi ia takut akan mengganggu mereka. Sabrina memilih untuk pergi dan mencari yang lain daripada mengganggu Kirana yang terlihat sangat bahagia. Kini kantin sekolah menjadi tujuan pertama mencari Freya, Kenaya, dan Aca. Kejadian tadi terulang kembali di mana Freya yang duduk berdua bersama seorang anak laki-laki yang Sabrina kenal, Delrico Parzival, salah satu teman kelasnya yang terlihat cuek dan dingin seperti kutub utara yang memiliki jabatan sekretaris di organisasi sekolah. Freya sering bertanya pada Sabrina tentang Rico. Freya menyukai Rico mulai dari kelas 7 dan baru sekarang ia bisa dekat dengan Rico. Setiap hari selama di sekolah, Freya menceritakan tentang Rico. Terkadang Sabrina juga menjadi penengah. Jika Freya membuat surat untuk Rico, Sabrina lah yang akan menyampaikan. Dan jika Rico yang menjawab surat Freya, Sabrina juga yang akan menyampaikan pada Freya. Rumit. Ya, itu memang sangat rumit. Sabrina tahu perjuangan Freya tidak semudah itu untuk mendekatkan dirinya pada Rico. Sabrina melangkahkan kaki meninggalkan kabin karena ia tidak mau mengganggu Freya. Dan Rico yang sedang makan mie dan es teh jumbo dengan harga 5.000-an rupiah. Kenaya dan Aca menjadi pencarian terakhir. Sabrina frustasi, usahanya yang mencari sana kesini juga belum ketemu. Ia memilih menenangkan diri di perpustakaan sekolah daripada harus mencari teman-temannya lagi. Baru saja Sabrina membuka pintu kaca perpustakaan yang bertulis dorong, tapi ia
Ia membuka pintu perpustakaan itu dengan cara ditarik. Di sana terlihat Kenaya bergurau membaca buku novel bersama Kenizio Alankar, laki-laki yang menjadi atlet taekwondo yang selalu mendapat penghargaan dari kejuaraan sekolah, kota, provinsi, bahkan ia pernah bertanding di Korea Selatan mewakili negara. Sabrina yang kesal dengan teman-temannya itu memasang muka cemberut. Entah apa yang terjadi dengan semua teman-temannya itu. Sabrina menutup kembali pintu dan detik itu juga Sabrina meninggalkan perpustakaan dan kembali ke kelasnya. Nah tunggu, baru saja melangkahkan masuk ke kelas, Aca keluar memanggil dari arah ruang tari. Kenapa? Kecemberutan di wajah Sabrina terlihat jelas. Aca merasa kebingungan dengan yang terjadi pada Sabrina. Kamu dari mana? Kamu dari mana saja? Aku mencarimu. Dan kamu tahu tidak, Bea, Kenaya, dan Kirana di mana? Sambungnya. Ternyata dari tadi Aca yang mencari keberadaan Kenaya dan Kirana di mana. Lagi asik masing-masing sepertinya. Sabrina menjawab malas pertanyaan Aca. Udah nak, biarkan saja, terserah mau mereka gimana. Ya, Sabrina yang tidak tahu mau menjawab apa lagi. Ya sudah, kalau begitu aku mau ke ruang tari. Sampai jumpa nak. Melambaikan tangan Aca meninggalkan. Berminggu-minggu tidak ada komunikasi dari Selana antara satu sama lain. Mereka sibuk dengan seorang laki-laki yang mereka taksir. Sabrina dan Aca sebenarnya merasakan hal yang sama. Selana sudah tidak seperti dulu lagi. Mereka jarang ada waktu untuk sekedar ke kantin bersama. Padahal dulu setelah terbentuknya Selena, mereka sering ke kantin, mengerjakan tugas, bahkan meluangkan waktu untuk pergi berbelanja dan nonton bioskop bersama. Tetapi itu hanya beberapa bulan saja, dan sekarang benar-benar berbeda rasanya. Hari itu tepat hari Minggu, Sabrina melawan Daisy untuk mengirim pesan ke grup WhatsApp. Kita sudah lama tidak keluar. Bagaimana hari ini kita nonton saja? Aku punya film bagus loh. Jujur saja, Sabrina merasa asing dengan teman-temannya. Ia ingin Selena kembali seperti dulu yang belum mengenal tentang cinta. 5 menit menunggu dan Aca hanya menjawab pesan Sabrina. Ayo saja, aku bingung mau melakukan apa di rumah, bosan banget. Yang lain gimana? Aca juga sebenarnya merasakan persis yang dirasakan Sabrina, karena hanya Aca dan Sabrina yang tidak menyukai siapa-siapa di sekolahnya. Bagi Sabrina, menyukai seseorang akan membuang waktu, apalagi mereka sebentar lagi mau lulus dan menjadi siswi SMA yang jadi lebih baik ia membuat kenangan bahagia bersama teman-temannya daripada sibuk berduaan dengan anak laki-laki. Malam pukul 7:45, baru semua menanggapi pesan dari Sabrina. Maaf, tadi aku ke perpustakaan balai kota bersama Ken untuk mencari buku biologi. Kenaya mengirim pesan terdahulu dan dilanjut dengan Bea dan Kirana. Maaf ya, baru jawab, aku baru pulang diajak makan sushi enak bersama Riko. Penjelas Bea di grup itu. Dan yang terakhir, Kirana mengirim bahwa ia sedang berlatih basket bersama. Sabrina benar-benar sangat kesal dan kecewa dengan Selena. Ia melempar handphone ke kasur dan memilih untuk belajar daripada memikirkan teman-temannya. Dulu sekolah adalah tempat bahagia bagi Sabrina, di mana ia memiliki teman-teman yang lebih pengertian daripada orang tuanya sendiri. Berbeda dengan sekarang, Sabrina malas pergi ke sekolah bukan karena dibully, tetapi karena teman yang ia anggap cuma sedang sibuk dengan dunianya sendiri. Kamu sedang apa? Sabrina yang baru saja turun dari mobil melihat Aca yang menengok ke kanan ke kiri yang seperti menunggu seseorang. Aku menunggu kamu, nak. Mereka berdua berjalan memasuki kelas dengan Aca yang cerewet menceritakan Kenaya yang berubah di rumah Aca. Berubah di rumah Aca. Dulu Kenaya sering mengajak Aca makan bersama, tetapi kemarin ia sangat berbeda. Bahkan ia seperti menganggap Aca tidak ada. Sudah lebih baik kita bicara saja dengan mereka. Sabrina memiliki rencana agar mengumpulkan Selena di ruang musik yang sedang juara untuk mengungkapkan semua isi pikirannya. Aca, aku minta tolong nanti istirahat kamu ajak mereka ke ruang musik ya. Karena Aca satu kelas dengan saya, Kenaya dan Kirana, jadi lebih mudah berkomunikasi. Memang apa yang akan kamu lakukan? Aca yang bisa menangkap maksud Sabrina, apa yang akan dilakukan dari situ. Dari istirahat berbunyi, Aca mengajak Bea, Kenaya dan Kirana seperti permintaan Sabrina. Awalnya Bea menolak karena harus bertemu dengan laki-laki yang sama seperti kemarin-kemarin. Tetapi Aca memaksa, yang akhirnya semua mengiyakan kemauan Aca. Ruang musik dengan AC yang dingin menyala ditambah dengan suasana yang canggung antara mereka satu sama lain. Kenapa kamu ketemuan di sini? Penting sekali sepertinya. Bea mengawali mulai berbicara. Kalian tidak sadar pertemanan kita semakin gelap. Sabrina bertanya kepada Selena.
Tenggang gimana? Kita baik-baik saja kan? Kirana yang merasa tidak ada permasalahan di antara Silena. Itulah kalian sibuk sama dunia kalian sendiri tanpa memikirkan perasaan kita. Untuk kali ini cukup diakui Aca selalu diam ketika masalah datang, tetapi sekarang dia yang memberanikan diri untuk membuka topik. Nah, apa yang akan kita lakukan? Saya menurutkan wajah dan bertanya. Sepertinya ini hanya salah paham saja. Salah paham seperti apa yang dimaksud oleh Kirana. Itu bukan salah paham yang Sabrina dan Aca rasakan, melainkan mereka hanya ingin pertemanan kembali seperti dulu, yang selalu berlima, bukan seperti sekarang yang hanya menyisakan Sabrina dan Aca. Begini, kalian boleh suka sama laki-laki manapun, tetapi jangan lupa sama pertemanan kita yang belum lama ini kita jalankan, apalagi sebentar lagi mau lulus. Memang kalian tidak mau membuat kenangan indah akhir cerita di SMP. Kalian sudah saling asing saat ini. Dulu kita sering menghabiskan waktu bersama sepanjang hari, entah hanya membeli penyetan di pinggir jalan atau maskeran bersama di rumah Aca. Kalian tidak ingin kita kumpul-kumpul lagi seperti biasa. Sambil Sabrina menahan air mata yang keluar agar tidak terlihat sedih di hadapan teman-temannya. Suasana diam, hanya ada AC yang terdengar di ruangan itu. Memang semua ini kesalahan Sabrina dan Aca karena membantu mereka dekat dengan anak laki-laki yang mereka sukai. Cah, nah, kalian dengar ya, hidup kita bukan cuma tentang Silena saja. Kita juga berhak mencari kebahagiaan sendiri. Nada tegas yang Kirana ucapkan bukannya memperbaiki, malah membuat semakin renggang. Kirana pergi dari tempat itu, dilanjut dengan Fea dan Kenaya. Mata Sabrina yang tidak bisa menampung air itu menetes membasahi pipinya. Aca melihat Sabrina menangis langsung memeluk supaya ia merasa lebih tenang. Sabrina yang menunggu jemputan dari Liam sore itu ditemani oleh Aca di depan gerbang sekolah. Mereka menjadi sisi terakhir yang menunggu jemputan karena Sabrina dan Aca membantu Pak Ridwan menjaga perpustakaan untuk menata koleksi buku terbaru di Perpustakaan Triguna Bangsa yang menurut Sabrina dan Aca ceritanya menarik untuk dibaca. Sabrina dan Aca memiliki hobi yang sama, yaitu membaca buku novel fiksi. Sabrina merasa hidungnya mengeluarkan darah dan jatuh pingsan. Aca segera menopang tubuh Sabrina agar tidak jatuh menyentuh aspal. Aca panik karena tidak ada satupun orang di situ. Liam dan Emma yang baru saja datang dan melihat anaknya tak sadarkan diri segera membawa ke rumah sakit. Aca juga ikut bersama mereka karena ingin tahu kondisi Sabrina, siapa lagi temannya yang peduli dengan kondisinya kalau bukan Aca. Sampainya di rumah sakit, Aca segera memberi kabar lewat pesan yang dikirim grup Silena. Kalian boleh marah, tapi ingat kita tetap teman kan? Sabrina masuk rumah sakit tadi sepulang sekolah, dia pingsan dan pingsan. Buktikan kalau kalian masih bisa disebut teman, segera kesini. Aca mematikan handphone dan duduk bersama Emma di samping ruang UGD. Beberapa menit, Fea, Kenaya, dan Kirana sampai. Aca izin kepada Emma Liam untuk pergi ke kantin rumah sakit sebentar. Silena duduk di kantin dan Aca menceritakan tentang penyakit Sabrina yang ia dengar dari Emma. Silena kaget dan tidak menyangka dengan cerita Aca. Kirana melamun memikirkan kata-kata yang ia ucapkan tadi siang. Ia merasa bersalah dan ucapannya yang pasti menyakiti hati Sabrina. Aca mengajak teman-temannya untuk kembali ke UGD menunggu hasil pemeriksaan dokter. Silena berjalan dan kebetulan dokter juga baru keluar dari ruang UGD. Mereka berlari dan bertanya tentang kondisi Sabrina. Orang tuanya juga berdiri dari tempat duduk untuk mengetahui kondisi putri satu-satunya saat ini. Sabrina sudah sadar, tetapi keadaan Sabrina sudah sangat lemah. Kankernya sudah memasuki stadium 4, yang artinya penyakit Sabrina sudah parah. Semua orang yang mendengar pernyataan dari dokter merasa ini adalah mimpi buruk. Sementara Emma sudah menangis histeris. Dok, apakah boleh kita jemput sekarang? Fea yang bertanya berharap akan masih mempunyai waktu untuk meminta maaf kepada temannya itu. Boleh, tetapi hanya beberapa orang saja dikarenakan pasien harus beristirahat. Ya sudah, tante dan om, dulu saja kita tunggu di depan. Mereka mengalah karena orang tuanya terlebih dahulu bertemu dengan Sabrina. Sekitar 35 menitan, Liam dan Emma keluar. Kini sekarang waktunya Silena masuk ke dalam untuk melihat kondisi temannya itu. Saat di ruang UGD, Silena memeluk Sabrina dan menangis. Nah, maafin kita karena kita jarang ada waktu dengan kamu. Kenaya yang menggenggam tangan Sabrina yang berbaring di ranjang rumah sakit. Iya nak, kita janji bakal terus jaga kamu dan tidak sibuk dengan dunia kita kok. Saya menyambung ucapan Kenaya.
Maafkan kita semuanya karena sibuk dengan urusan kita tanpa memikirkan kamu dan Aca. Kita terlalu egois dan cuek sampai-sampai kita tidak tahu dengan penyakitmu itu. Nada Kirana bergetar yang terdengar begitu menyesali perbuatannya. Kalian tidak usah minta maaf. Syukur kalau kalian masih peduli dengan aku dan Aca. Aku hanya berharap kita masih bisa seperti dulu ya, yang kemana-mana selalu bersama. Selagi aku masih kuat, kita buat kenangan menjadi masa-masa SMP ini ya. Mau kan kalian? Sabrina terbangun dari tidur dan kini duduk di ranjang membuktikan bahwa dirinya masih kuat. Kamu tidak boleh bicara seperti itu, Nah. Kita yakin kamu sembuh. Kok berjuang terus ya, Nah. Kita doakan terus kamu. Aca memeluk Sabrina. Dia tidak mau kehilangan teman yang selalu memberikan cerita fiksi bersama, menghayal menjadi pacar dari laki-laki fiksi seperti Mario, Canva, Marvel, Karen, Kelo, dan lain-lain. Iya, Aca sayang, nanti kita beli novel yang banyak terus baca bareng ya. Asik, Aca selalu manja dengan Sabrina karena Aca nyaman berada di dekat Sabrina. Kita tidak dipeluk, hanya Aca yang berada di pelukan Sabrina. Padahal saya, Karina, dan Kenaya juga ingin memeluk tubuh mungil Sabrina itu. Sabrina meringkang tangannya ke samping untuk membuka luas pelukan. Mereka berpelukan berharap tidak ada masalah yang datang pada pertemanan mereka. Kita janji selama di SMP kita akan menjauh dari lelaki manapun demi Selena ini. Ucapan Kirana yang mewakili Fea dan Kenaya. Berbulan-bulan mereka menghabiskan waktu bersama membuat kenangan indah masa-masa SMP tanpa ada gangguan orang lain. Selena menjadi populer dikenal semua siswa dan siswi Tribuna Bangsa. Bahkan semua anak laki-laki yang bersekolah di situ menyukai anggota Selena. Hari ini pun datang, di mana hari ini adalah hari kelulusan bagi siswa-siswi kelas 9 SMP Tribuna Bangsa. Membuat acara wisuda untuk perpisahan kelas 9. Semua orang berfoto bersama mengabadikan momen seumur hidup sekali itu. Begitupun dengan Selena yang selalu memakai pakaian tebal untuk dibagikan ke seragam masing-masing. Di tengah acara, kepala Sabrina sangat pusing di luar kendali, dan Sabrina batuk mengeluarkan darah, ditambah lagi hidungnya memisah terlalu banyak. Sabrina terjatuh di saat itu juga. Selena panik dan memanggil guru yang berada di situ. Sabrina dilarikan ke rumah sakit terdekat menggunakan mobil Ratna. Sabrina yang diperiksa dokter ditemani Ratna dan Selena di luar ruangan. Ratna menghubungi keluarga Sabrina untuk segera datang karena Sabrina kritis di rumah sakit. Seluruh orang yang Sabrina yang diperiksa dokter ditemani Ratna dan Selena di luar ruangan. Ratna menghubungi keluarga Sabrina untuk segera datang karena Sabrina kritis di rumah sakit. Seluruh orang dalam ruangan itu merasa tidak tenang. Pikirannya sendiri yang membuat kacau. Emma yang dari tadi menangis takut kondisi Sabrina yang lebih buruk. Ratna mencoba untuk menenangkan supaya tidak terlalu cemas dengan kondisi Sabrina. Kali ini bukan dokter yang keluar, melainkan suster yang menyuruh semua orang masuk ke dalam atas perintah Sabrina. Diam, Emma, Ratna, dan Selena masuk. Mereka melihat banyaknya alat bantu yang terpasang pada badan anak itu. Ayah, ibu, panggil pertama Sabrina. Iya, kenapa nak? Kamu mau apa? Taralia mengelus lembut rambut Sabrina dengan penuh sayang terhadap putrinya Tuan. Aku mau ayah sama ibu bahagia terus. Jangan sering bertengkar. Kalau kalian akur, aku pasti sangat merasa bahagia. Iya nak, ibu dan ayah janji untuk tidak sering bertengkar demi kamu. Ucap Emma meyakinkan anaknya. Ayah jaga. Bu, baik-baik ya, jangan pernah marah sama ibu, apalagi sama memukulnya. Aku sangat sedih dan kecewa jika ayah melakukan hal itu. Dia merasa ucapan Sabrina adalah pesan yang harus ia jalani. Dan kalian Selena jaga terus pertemanan ini. Jangan sampai biarkan orang lain merusak pertemanan yang selama ini kita bangun selama 5 bulan ini. Ya, Sabrina, yang penting kamu sehat dulu. Kita tidak mau kalau kamu sakit begini. Fea memegang kaki Sabrina yang tertutup oleh selimut. Walaupun nanti aku tidak lagi bersama kalian, kalian harus tetap menjadi teman baik. Aku sangat senang bertemu dengan kalian. Terima kasih sudah menjadi bagian dari akhir hidupku, Selena.
janji sama aku ya, kalian harus masuk SMA komplek yang kalian impikan. Kejar mimpi kalian dan cita-cita kalian. Aku pasti bangga sama kalian. Sabrina berharap bahwa pertemanan ini adalah menjadi infinity sampai mereka semua dikubur dalam tanah. Jangan bicara yang aneh-aneh. Kami janji akan menjaga pertemanan ini. Terima kasih juga untuk Sabrina sudah hadir dalam hidup kami. Maaf kalau kami belum bisa menjadi teman yang baik untukmu. Ucap Kenaya dan anggukan dari Arca, Rea dan Kirana yang setuju dengan kata-kata Kenaya. Bu Ratna, terima kasih sudah menjadi guru paling baik selama saya di Bina Bangsa. Sudah kamu harus kuat. Ratna yang melihat nada Sabrina yang kata-kata seperti sesak nafas. Aku sangat senang jika kalian semua menuruti permintaanku. Aku akan melihat kalian dari atas. Seketika itu Sabrina memejamkan mata dengan ditandai alat EKG di atas meja samping ranjang yang terlihat hanya bergaris lurus vertikal. Pecah tangisan semua orang. Liam dan Emma kehilangan putri satu-satunya. Silena kehilangan bagian besar dari pertemanannya. Freya yang menangis di pelukan ibunya merasa kehilangan teman yang selalu memberikan saran atas semua masalahnya. Kenaya, Arca dan Kirana yang berpelukan kehilangan orang yang selalu menjadi penengah ketika salah satu dari mereka berputar. Pemakaman Sabrina berjalan dengan lancar. Ini gadis itu berenang tanpa ada yang bisa mengganggunya lagi. Emma dan Liam yang sangat terpukul dengan kepergian anaknya. Harusnya anaknya yang akan mengantarkan peristirahatan terakhir orang tuanya, tetapi ini terbalik. Silena melihat nama Sabrina Griselin tertulis di papan kayu, merasa ini mimpi buruk yang pernah mereka alami. 2 bulan setelah berduka mereka karena kepergian Sabrina, Silena tetap berkumpul bersama menghabiskan waktu sesuai permintaan terakhir Sabrina Griselin. Malam itu pengumuman SMA segera keluar. Silena berencana untuk menginap semalam di rumah Aca untuk melihat hasil mereka. Mereka berkumpul di ruang tengah memakai piyama dan minum segelas susu hangat yang mereka buat bersama. Kini rasa tegang masuk di diri mereka, di mana Silena menatap laptop masing-masing dan membuka web pengumuman itu. Setengah jam menatapi laptop mereka, hasilnya di luar dugaan. Freya yang dinyatakan lolos dan diterima di SMA Negeri 2 Surabaya, Kenaya dan Arca yang lolos masuk SMA Negeri 5 Surabaya, dan Kirana yang lolos masuk SMA Negeri 1 Surabaya. Mereka yang langsung bahagia bersama dan peluk memeluk satu sama lain. Pasti Sabrina bangga sama kita kan, Freya? Saya yang mengingat pesan terakhir itu. Iya, Sabrina, aku pasti bangga. Kirana menonton fotonya dengan Sabrina di wallpaper handphone miliknya. Bagaimana besok kita mengunjungi Sabrina? Ajakan Kenaya yang pasti tidak akan ditolak oleh ketiga temannya. Kita mau mengunjunginya di mana? Dengan wajah polos Aca yang belum paham dengan maksud Kenaya. Saya yang merasa kesal melempar bantal sofa yang mengenai wajah Aca yang lagi memakai masker. Saya masker aku nanti rusak. Aca melempar balik bantal ke arah Freya. Saya yang mengejek Aca karena tidak bisa menghindari lemparan dari Aca. Sudah lebih baik kita istirahat, besok pagi kita ke makam Sabrina, Aca Kirana. Pagi itu pukul 7.00 mereka duduk di samping kanan kiri batu nisan yang bertulis Sabrina Griselin. Mereka teringat kenangan SMP yang mereka buat bersama Sabrina yang sangat mempunyai arti. Nah, kamu pasti bangga dengan kita kan? Kita sudah lolos dan diterima masuk ke sekolah yang kita impikan lewat jalur rapot. Nah, aku masuk SMA 2 persis yang aku impikan. Iya, nah aku masuk SMA 5 seperti keinginanku dari SD. Kita juga menuruti kemauanmu, nah aku dan Aca akan bersekolah di sekolah yang sama. Nah, gimana kalau aku satu kelas lagi dengan Kenaya? Jujur saja, aku bosen. Nah, dulu enak jika aku dan Kenaya bertengkar, kamu selalu jadi penengah. Dan jika aku dibully karena sifat temanku, kamu selalu membela aku. Sekarang siapa yang akan membela aku dari bulian mereka? Nah, dan aku ingat ketika di rumah sakit kamu bilang ingin menemaniku membeli novel fiksi yang banyak. Tetapi sekarang aku harus menceritakan laki-laki fiksiku dengan siapa lagi? Mereka membersihkan makam Sabrina, menyiram air bersih lalu menaburkan bunga agar terlihat lebih cantik. Mereka mendoakan Sabrina supaya tenang di sana. Sampai jumpa di lain waktu. Nah, mereka berpamitan mengelus batu nisan itu dan meninggalkan tempat. Kini Silena menjalani kehidupannya dengan mengejar mimpi-mimpi yang belum tercapai. Liam dan Emma pergi ke Swiss untuk melanjutkan hidupnya di sana. Tamat.